Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera bagi kita semua ya. Semoga masih tetap sehat dan tetap semangat dan tetap produktif gitu ya di masa pandemi seperti sekarang ini. Jadi pada kesempatan yang baik ini saya akan sedikit menjelaskan gitu ya bagaimana eh, mengenai program kreativitas mahasiswa. Jadi sebentar saya share screen dulu. Jadi materi ini saya susun gitu ya untuk mengajak gitu ya semua mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer baik prodi Sistem Informasi, prodi Teknologi Informasi, prodi Informatika gitu ya untuk dapat berpartisipasi gitu ya dalam program kreativitas mahasiswa. Saya mendapatkan sedikit bocoran gitu ya dan informasi dari uh, Simbel Mawa gitu ya setelah diadakan sebelumnya yaitu diadakan melalui YouTube ya mengenai adendum PKM 5 bidang gitu ya tahun 2020. Di situ ada bocoran bahwa tahun ini tetap akan diselenggarakan pembukaan proposal PKM ya, penerimaan proposal PKM untuk didanai pada tahun 2021. Memang jadwalnya dan pedomannya belum keluar, tetapi biasanya jarak antara pedoman itu keluar dengan waktu terakhir submit itu sangat mepet gitu ya. Biasanya tidak sampai 1 bulan. Apalagi kalau lihat sekarang sudah tanggal akhir Agustus ya. Jadi menurut prediksi gitu ya bisa akhir September atau awal Oktober gitu ya dibuka mengenai penerimaan PKM 5 bidang maupun PKM KT dan GFK untuk pendanaan 2021. Jadi bila ingin mendapatkan informasi yang aktual gitu ya dan informasi yang up to date bisa dicek di simbelmawa.kemdikbud.go.id/portal gitu ya. Di situ ada pengumuman, ada bisa mendownload panduan pun di situ gitu ya. Jadi ini merupakan laman yang harus sering ya, dibuka gitu ya bagi pengusul PKM. Jadi saya tadi bilang di awal yaitu ingin mengajak gitu ya sebanyak-banyaknya mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer untuk bergabung dan mengirimkan proposalnya gitu ya. Ya, tetapi memang proposal yang baik itu tidak bisa dikerjakan secara instan gitu ya. Memang harus ada beberapa tahap atau harus ada melalui mekanisme seleksi maupun pembinaan baik yang dilakukan dosen gitu ya maupun yang dilakukan oleh instansi atau dalam hal ini Universitas Jember ya. Jadi yang saya lihat memang problemnya itu yang pertama minat ya. Jadi minatnya kurang gitu ya. Saya lihat di Fakultas Ilmu Komputer sendiri tidak banyak gitu ya. Bila tidak diwajibkan atau syarat mata kuliah tertentu itu minatnya kurang. Lalu saya lihat juga mungkin merasa kompetensinya tidak mumpuni. Saya tidak tahu Pak bisa apa yang kemampuan yang saya miliki ini cocok atau mampu untuk diikutkan untuk bersaing di PKM Dikti. Dan mungkin yang juga menjadi permasalahan di sini ada reward gitu ya. Mungkin apa Pak yang saya dapatkan bila saya mengikuti PKM gitu ya. Jadi mungkin saya singkat begini saja. Jadi kalau saya gitu ya berusaha intinya dimanapun Anda berada dan sedang dalam kondisi seperti apapun walaupun seperti saat ini tetap manfaatkanlah dan maksimalkanlah potensi Anda sebagai mahasiswa ya. Jadi PKM Dikti ini ada pendanaannya. Jadi bagi teman-teman mahasiswa yang ingin gitu ya membuka wirausaha misalkan bisa eh, mengirimkan proposalnya dalam bentuk skema PKMK misalkan atau yang tertarik dengan pengabdian, mau tertarik dengan penelitian, tertarik dengan
pembuatan video kreatif yang inovatif misalkan, atau ingin karya tulis, bisa bergabung di skema AI, di skema KC maksud saya. Jadi tidak ada salahnya, dan ini juga merupakan tolak ukur dari suatu perguruan tinggi, dari pemeringkatan perguruan tinggi. Itu juga dilihat dari berapa jumlah PKM gitu ya eh, yang didapatkan pada tahun tersebut. Jadi masing-masing kampus di Indonesia ini bersaing gitu ya, berkompetisi untuk itu. Jadi saya harapkan semua, khususnya bagi mahasiswa yang baru pun gitu ya, itu ini juga sangat dimungkinkan untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi bagi yang belum tahu, yaitu program kreativitas mahasiswa ini diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 2001, di mana merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan, mewadahi, dan mewujudkan ide kreatif. Jadi di sini saya beri warna merah ya, serta inovatif mahasiswa. Jadi yang ditekankan pada proposal PKM yang didanai ini kreativitas dan inovatif dari mahasiswa. Jadi biasanya ide-ide dari mahasiswa ini masih fresh gitu ya, ide-ide baru yang eh, inovatif menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada, itu yang ditonjolkan dalam proposal Anda. Jangan hal-hal yang sudah biasa atau sudah lama atau sudah sering ada gitu ya, itu tidak menarik gitu ya. Jadi PKM ini memberikan dampak terhadap peningkatan prestasi mahasiswa. Jadi biasanya saya lihat bagi yang mengikuti atau bahkan bisa lolos pendanaan bahkan sampai PIMNAS gitu ya, biasanya itu juga diiringi dengan kenaikan prestasi maupun ini ya, mahasiswa dan perguruan tinggi. Bagi mahasiswa gitu ya yang bingung gitu ya, saya belum ada judul Bapak, saya bingung memilih skema apa. Jadi saya tunjukkan di sini gitu ya. Indonesia ini sebenarnya untuk pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang itu berpedoman pada Sustainable Development Goals atau SDGs. Jadi ini merupakan rancangan negara Indonesia gitu ya untuk eh, menuju pada pembangunan yang berkelanjutan, yaitu pada tahun 2015 sampai 2030. Ada beberapa tema-tema gitu ya yang ada di SDGs ini gitu ya. Di sini ada 17. Jadi mulai dari no poverty, zero hunger. Ini adalah topik-topiknya. Contohnya untuk memberantas kelaparan misalkan. Apa sih ide-ide seperti apa misalkan mengenai distribusi makanan, mengenai bagaimana pengelolaan makanan misalkan. Di sini ada good health dan well-being, jadi bagaimana inovasi untuk hidup lebih baik, hidup sehat, hidup yang misalkan berkualitas, itu seperti apa. Itu tema-tema ini bisa kita sesuaikan juga dan kita arahkan dengan SDGs ini. Ada 17, ada macam-macam. Jadi intinya kita harus berpedoman pada ini ya, masalah dan apa juga target yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia gitu ya. Itu juga menjadi poin penting di mana judul PKM yang Anda ajukan itu dapat didanai. Berikutnya ini mengenai ini ya, making Indonesia 4.0 gitu ya. Di sini ada berbagai macam sebenarnya. Ada di tengah-tengah sini ada AI atau logical layer gitu ya. Jadi artificial intelligence itu sekarang memang sangat berkembang untuk intinya dapat dimanfaatkan dalam segala bidang gitu ya. Di mana nanti akan membantu baik produktivitas maupun kehidupan manusia. Di sini ada layer di atasnya. Kalau AI itu kan logical layer. Bagi yang sudah
paham gitu ya bagaimana cara kerja layer. Ini layer paling dasar itu AI. Ada layer di atasnya ada IoT gitu ya. Jadi pemerintah juga fokus untuk mengembangkan AI, IoT gitu ya. IoT itu Internet of Things ya. Jadi segala sesuatu itu bisa terkoneksi dengan internet gitu ya. Ini merupakan connectivity layer-nya. Nah, dan di tingkat application layer-nya ada 3. Ada wearables, ada advanced robotics, dan ada 3D printing. Ini adalah hal yang menjadi concern gitu ya, Indonesia untuk menciptakan Indonesia 4.0 ini. Ada 5 ini ya sektor yang menjadi fokus gitu pemerintah ya, yaitu ada food and beverage. Jadi mengenai makanan gitu ya, makanan dan pangan gitu ya. Ada mengenai tekstil dan aparel, jadi mengenai pakaian gitu ya. Itu dan aparelnya itu juga termasuk. Ada otomotif gitu ya, ada elektronik dan ada chemical. Chemical ini segala hal yang berhubungan dengan kesehatan ya. Di mana kita bisa fokus untuk pada topik-topik itu, jadi judul kita juga kita sesuaikan dengan apa yang menjadi concern dari pemerintah. Ada 3 skema sebenarnya dalam PKM ini gitu ya. Ada PKM 5 bidang yang sudah familiar ya, kita ada PKMP, PKMK gitu ya, PKMM gitu ya. Itu ada 5 bidang dan ada 2 bidang baru di luar PKM 5 bidang. Ada PKM KT, ada PKM GFK. Nah, ini skemanya masih mengikuti yang PKM 2020 gitu ya. Saya juga mendapat bocoran dari YouTube conference yang telah dilakukan Simbel Mawa sebelumnya bahwa tidak akan jauh beda pelaksanaannya dengan yang pendanaan 2020. Jadi skemanya seperti ini. Jadi PKM itu ada yang 5 bidang tadi, PKMK itu kewirausahaan, PKMP gitu ya. PKMP ini tentang penelitian. Kalau yang untuk sains gitu ya, PKM PE. Kalau yang PKM PSH ini untuk yang sosial humaniora, berhubungan dengan fakultas hukum, sosial, ekonomi gitu ya. Ada yang PKMT, gitu ya. Ini mengenai pengabdian. Ada yang PKMM. Kalau yang PKMM ini biasanya dia program kreativitas mahasiswa di mana mitranya itu tidak berdaya saing seperti sekolah, seperti panti asuhan, seperti ini ya, lembaga kemasyarakatan dan sebagainya. Kalau PKMT ini biasanya mitranya produktif gitu ya, seperti UMKM, BUMDes gitu ya, bisa masuk PKMT. Ada PKM KC, Karsa Cipta gitu ya. Jadi produk-produk yang inovatif itu dikemas dalam PKM KC. Berikutnya ada PKM KT. PKM KT ini karya tulis. Ini bagi yang suka menulis, suka menuangkan idenya dalam bentuk tulisan sangat cocok. Ada PKM AI dan PKM GT. Dan yang baru sekarang ada PKM GFK. Jadi PKM GFK ini lebih simpel gitu ya. Jadi mekanismenya kita hanya mengumpulkan video. Jadi dilihat seberapa menarik video tersebut. Ini saya jelaskan lebih lanjut ya. Ini PKMP itu bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam menghasilkan komoditas unik serta merintis kewirausahaan. Jadi kalau yang ingin mengajukan judul mengenai kewirausahaan, berorientasi pada profit atau keuntungan itu masuknya ke skema PKMK gitu ya. Dan mengutamakan keunikan. Jadi hal yang unik ini yang menjadi nilai tambah gitu ya dari proposal yang Anda kirim gitu ya. Dan kemanfaatan komoditas usaha. Ada muatan intelektualnya. Jadi kalau bisa memang ada sentuhan-sentuhan intelektual yang dimasukkan ke dalam produk yang kita tawarkan gitu ya. Baik bisa dari kalau kita orang komputer bisa
ada sentuhan IT-nya mungkin gitu ya, atau walaupun tidak ada pun sebenarnya tidak apa-apa gitu ya, tapi lebih baik kalau ada muatan intelektualnya. Dan ini yang ketiga yaitu pelaku utamanya adalah mahasiswa. Jadi mahasiswa ini merupakan aktornya gitu ya. Yang lain itu mulai pendukungnya. Jadi akan berfokus pada mahasiswa. Berikutnya ada PKMM. Ini bertujuan untuk menumbuhkan empati mahasiswa kepada persoalan terhadap masyarakat. Jadi kalau yang PKMM ini tidak profit. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, mitranya sekolah, desa, yayasan, LSM, dan lain-lain gitu ya. Jadi yang penting itu bagaimana penerapan IPTEK tadi bisa menjadi solusi dari kebutuhan masyarakat tadi, masyarakat mitra tadi. Itu poin dari PKMM. Kalau PKMT ini bertujuan untuk membuka wawasan IPTEK mahasiswa terhadap persoalan yang dihadapi dunia usaha. Jadi ini berorientasi pada profit seperti UMKM, BUMDes gitu ya. Ini kalau mitranya bisa macam-macam, bisa petani, nelayan, pedagang gitu ya, maupun banyak lainnya gitu ya. Kalau KC ini membentuk kemampuan mahasiswa mengkreasikan sesuatu yang baru, jadi produk fungsional gitu ya, atas dasar karsa dan nalarnya. Makanya disebut karsa cipta. Karsa cipta tersebut bisa saja belum memberikan manfaat. Jadi mungkin idenya masih belum bermanfaat saat ini gitu ya, tapi diprediksi untuk masa yang akan datang ini sangat baik untuk diterapkan di kehidupan manusia misalkan. Itu hal yang bagus bisa dimasukkan sebagai PKMKC. Ini tidak meniru produk existing. Jadi jangan produk yang sudah ada dibuatkan proposal KC-nya, jangan. Tapi lebih baik memodifikasi ataupun menambahkan fungsinya, itu lebih bagus. Kalau PKMAI ini bertujuan untuk memberi pengalaman mahasiswa untuk menghasilkan karya tulis ilmiah yang baik, gitu ya. Jadi karya tulis ilmiah yang dibuat itu bisa mengenai apa saja, bisa bidang pendidikan, bisa penelitian atau pengabdian, gitu ya. Itu dituangkan ke dalam sebuah tulisan, maka masuk ke skema AI. Walaupun itu sebenarnya pengabdian misalkan. Nah, tapi kalau dituliskan dalam sebuah artikel atau karya tulis ilmiah, gitu ya, bisa dimasukkan ke skema AI. PKMGT itu meningkatkan daya imajinasi. Jadi biasanya PKMGT ini berisi gagasan-gagasan futuristik. Jadi beda dengan gagasan yang biasa. Jadi ini berpikir panjang ke depan, misalkan 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, bagaimana gitu ya. Ada solusi-solusi mengatasi problem-problem yang ada saat ini maupun masa yang akan datang. Kalau PKM GFK ini mengelola imajinasi, persepsi, dan nalar ya mahasiswa gitu ya, di mana memikirkan tata kelola yang futuristik namun konstruktif sebagai upaya pencapaian tujuan SDGs di Indonesia lah, kan masuk lagi ke SDGs gitu ya, seperti yang saya jelaskan gitu ya. Jadi untuk intinya peduli dengan keprihatinan bangsa Indonesia gitu ya, baik berupa solusi maupun berupa realita yang ada di kehidupan di Indonesia misalkan. Itu juga bisa dijadikan video yang menarik. Mohon maaf ini data yang tahun lalu gitu ya. Tapi intinya gitu ya, ini UNED termasuk klaster 1 gitu ya. Jadi klaster perguruan tinggi klaster 1 di mana batasannya seperti ini, PKM 5 bidang itu 700 proposal. Ini proposal yang dari UNED saja misalkan. Jadi tiap universitas mengirimkan ini maksimalnya, tergantung klasternya. Nanti tahapannya ada berbagai macam, bisa cek di Simbel Mawa gitu ya, tapi ada tahap-tahapan seperti ini. Jadi intinya tidak bisa mendadak gitu ya, ingin didaftarkan gitu ya, pasti ada seleksi dulu di tingkat fakultas, universitas, baru bisa didaftarkan di Simbel Mawa. Jadi harapannya dengan adanya video ini nanti bisa mendorong teman-teman atau mendorong adik-adik mahasiswa ini untuk menulis proposal dan bisa dilakukan pembinaan secara lebih intensif dengan dosen-dosen pembimbingnya. Ya, tidak sekedar meminta tanda tangan saja, gitu. Melainkan memang mungkin berdiskusi dan
memperbaiki proposalnya menjadi lebih baik gitu ya. Jadi pedomannya nanti bisa dicek ya, pakai pedoman yang lama saja gitu ya, dan itu biasanya sama gitu ya, secara eee, kontennya sama, jadi pakai saja yang 2020 gitu ya. Lalu, nah di sini ada namanya nanti, evaluator gitu ya, jadi ada evaluasi internal juga biasanya kalau tahun kemarin itu ada namanya PKM Raya ya, jadi diseleksi di tingkat universitas. Kalau sekarang sampai saat ini belum ada informasi, jadi harapan saya segera mendaftar, jadi nanti pada deskripsi video ini saya akan jelaskan juga dan memberikan link-link gitu ya, pembinaan nanti dikelola oleh BEM ya, jadi BEM nanti yang menaungi 3 prodi, Sistem Informasi, Teknologi Informasi, dan Informatika, di mana, kita akan mencoba melakukan pembinaan. Jadi akan didistribusikan ke dosen-dosen, masing-masing dosen yang memiliki interest pada atau kompetensi sesuai bidang, ini ya, judul, PKM masing-masing mahasiswa. Di sini ada batasan juga gitu ya, di mana, eee, 1 dosen pembimbing itu maksimal 10 tim proposal. Ini tahun kemarin, saya rasa sekarang juga tidak jauh berbeda gitu ya. Dan, pesan saya gitu ya, eee, nanti segera saya beri linknya di bawah video ini mengenai, tempat untuk, ini ya, mendata judul maupun draft proposalnya, jadi bisa segera mendapatkan pembimbing, dan bila ada yang ingin ditanyakan nanti saya beri CP dari mahasiswa, ini ya, dari BEM-nya ya. Jadi dari panitia yang mengurus PKM Center. Jadi kita ada namanya PKM Center nanti yang didirikan oleh ini ya, BEM, kegiatan BEM. Nah, ini nanti saya juga akan memfasilitasi dan membantu mengenai, PKM ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf gitu ya. Pesan saya jangan menunggu atau berharap apa yang bisa kampus berikan gitu ya, melainkan apa yang sudah Anda berikan terhadap kampus atau alma mater kita yang tercinta Universitas Jember. Jadi itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.